Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat berjumpa kembali di channel Warna, channel bersama yang penuh makna. Untuk video kali ini Ada apa nih? Ada teman lama. Iya, kebetulan ini ada teman lama, jadi kita bisa collab ya Mas ya. Ya iseng-iseng inilah jadi bintang tamu. Iya, jadi bintang tamu. Untuk kebetulan di siang hari ini kita ngobrol bersama di lokasi yang ada di Julangadeg Hill, Desa Penyarang. Nanti kita akan ya ngobrol-ngobrol. Kebetulan Mas Husni juga YouTuber nih, dan biasanya dia itu tutorial. Nah, untuk kali ini dia itu di apa maksudnya? Kolab. Sekali-sekali main lah di objek wisata. Jangan di belakang layar mulu. Iya, kemudian nanti kita tanya-tanya Boleh. pengalamannya. Gampang aja ya. Jangan susah-susah. Iya, pengalamannya gimana di tutorial sama di langsung ke objek wisata apa alam ya, seperti itu apa gimana? Langsung di outdoornya. Maaf ini belepotan anu. Padahal musim kemarau ya, nggak ada jalan yang belepotan. Langsung saja. Oh siap, silakan. Gimana Mas pengalamannya Mas? Adminnya nggak kenalan dulu. Oh, insya Allah sudah kenal. Insya Allah sudah kenal. Saya sudah kenal. Saya Nanang, kemudian ini teman saya Mas Husni. Asli dari mana Mas? Kalau saya asli Gandrung Mangung, cuma untuk udah sekitar ada 13 tahun sebagai perantauan di daerah Jabodetabek. Kalau perkenalan, saya kenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya biasa dipanggil Husni. Saya juga kebetulan mengelola untuk channel saya sendiri berkaitan tentang tutorial seputar untuk video editing, beberapa aplikasi dan fotografi, serta web programming masih dalam proses. Kalau teman-teman mau main ke channel saya, silakan cari aja Remira Studio. Nanti kita ketemu di sana. Atau bisa kunjungi IG saya di Anake Wong Tani. Oke, siap. Ya, kemudian ya langsung saja pengalamannya ketika di tutorial sama langsung ke objek wisata alam itu gimana perasaannya, kesannya, lebih menarik yang mana seperti itu? Kalau mau dibahas head to head gitu ya nggak bisa ya, karena beda segmen. Outdoor yang ibaratnya ini kan kalau punya Mas Nana lebih mengacu ke traveling suatu tempat gitu, memperkenalkan tempat juga mungkin. Kalau dibandingkan head to head dengan segmennya tutorial ya nggak bisa kayak apple to apple ya, ada ininya masing-masing. Tapi untuk kalau secara apa mempunyai rasa di pengalaman atau bagaimana, kalau untuk traveling begini, channel traveling atau blog traveling gitu ya, senengnya kan berkunjung ke tempat-tempat baru, mengenal hal-hal baru, mengenal ya lingkungan yang baru, kemudian masing-masing mempunyai ciri khas keindahan alamnya gitu ya. Sebenarnya agak ada ini ya, ada kaitannya dengan yang biasa mungkin di balik layar. Kalau yang bikin tutorial ya saya itu kan mungkin hanya di belakang layar gelap, jarang keluar. Mungkin kalau keluar gini kan sekalian refreshing, nyari ide, nyari ilham gitu ya, apa ya, saling mendukung sebenarnya gitu. Kadang juga orang yang seringnya di balik layar pengen keluar gitu, tapi orang yang sering keluar kadang ya pengen di balik layar, mungkin begitu ya, kurang lebih begitu Mas. Oke. Ya, terus
saya kan termasuknya si pemula lah Mas ya. Sama-sama Termasuknya pemula. sama-sama lah. Trik. Kita sama. Triknya itu gimana ketika buat konten yang tutorial sama konten langsung ke objek di wisata alam, itu triknya bagaimana? Sebenarnya kalau nanya trik ini ada yang ahlinya gitu. Cuma kalau mungkin secara yang saya tahu gitu ya, trik tutorial maupun yang outdoor gini ya. Tutorial triknya kan sebenarnya satu, kelebihan tutorial itu biasanya orang kalau mungkin malu bertanya atau mungkin banyaklah yang jadi alasan, dia akhirnya nyari daripada nanya ke orang, mereka larinya kan nyari tutorial kan gitu. Itu apa, YouTube itu banyak walaupun hanya sekedar tutorial menambal panci, karena kadang ada juga yang mau nanya cara nambal panci gimana ya, malu nih, akhirnya lari ke tutorial. Nah kalau untuk yang sistemnya lebih ke vlog begini, vlog untuk tempat wisata, itu apa ya, lebih mengarahkan ke promosi dan informasi. Promosi suatu tempat wisata, terus juga informasi, mungkin informasi yang terkandung di situ, jarak tempuhnya seberapa jauh, lokasinya di mana, fasilitas di objek wisata itu apa aja gitu kan. Bahkan untuk biaya akomodasi perjalanan sampai di tempat wisata itu kan dibahas kalau dalam ibaratnya konten yang lebih ke vlog traveling begini, kurang lebih begitu Mas. Oke, ya, ya, apalagi ya? Apa aja teman-teman kalau mau ikutan nanya di komen aja. Oh, iya. Di komen gitu. Gitu ya. Oke, ya. Nggak gantian tamunya suruh nanya gitu. Lah, Saya apa ini tamunya malah nanya gitu apa, kenapa akhirnya lebih memilih ke vlog traveling begini gitu kan, tempat apa, membahas tempat wisata atau tempat-tempat kebudayaan ini kan, katakanlah kategorinya vlog traveling, kenapa masuknya kok lebih memilih ke vlog traveling? Apa memang jiwanya ada di situ, apa mungkin ada alasan lain gitu? yang pertama itu tadi yang sudah jenengan apa sampaikan seperti itu. Terus kemudian apa ya, kepenginnya sih memperkenalkan, contohnya lah Kak, saya kan masih sekupnya itu sekup desanya sendiri lah. Jadi pengen memperkenalkan desa kita ke dunia luar seperti itu. Nah, sehingga akhirnya terjunnya ke ini vlog traveling. Nah, tadinya kan dulu pernah ya semacam tutorial lah, meskipun di tentang pertanian, tapi kayaknya mentok mentok harus banyak idenya kurang. Ya, cuman menurut saya kalau di vlog traveling apa ya, kendalanya ini harus lebih banyak meluangkan waktu untuk jalan-jalan. Kalau apa tidak meluangkan, akhirnya kan kontennya itu tidak bertambah-tambah. Jadinya harus selalu pergi kemana-mana. Tapi memang itu ya salah satu tujuan mulia kalau memperkenalkan apa, tempat kita gitu, bisa dikenal masyarakat banyak, itu ya tujuan yang mulia Mas. Ya nggak tahu lah, yang penting apa Apa bingung nggak sebenarnya ini apa ya, sejarahnya sih saya sama Mas Nanang itu teman dari SMP, cuma SMA kita nggak bareng, nggak bisa. Tapi namanya karena masih apa, dalam satu lingkup cuma beda kecamatan, komunikasi masih tetap jalan. Padahal kita tuh zamannya ini ya Mas, zaman belum ada HP loh. Kita tuh generasi 90-an nih teman-teman. Jadi kita tuh bener-bener dulu ngalamin yang namanya janjian ya hanya pas ketemu. Jadi kalau misal kayak sekarang ini kan kita janjian, yuk coba kita bikin vlog di Julang itu kamu gimana? Kita kan udah WA dari kapan dulu? Dulu itu paling kita ketemu di sekolah, ketemu di suatu tempat, ngomong
hari apa jam berapa kita ketemuan mau ada acara apa, tapi biarpun keterbatasan alat seperti itu, acara tetap berjalan dan nggak ada yang istilahnya namanya itu kayak waktu yang molor gitu. Dulu itu disiplinnya bagus. Iya. Kalau sekarang komunikasi udah makin lancar gitu, ibaratnya apa, udah mendekati hari H, udah mendekati jamnya aja masih bisa tanya-tanya gitu posisi sudah di mana itu, tapi bisa aja molor itu kan nanya gitu. Iya. Nggak kayak zaman dulu itu, alat-alat masih terbatas tapi disiplin waktunya benar-benar bagus. Iya. Ya apa sih, jadi sekaligus mengobati rasa kangen apa reunian berdua gini ya, bagaimana kalau sekalian dibuat konten bahas ya vlog traveling gini yang deket-deket aja di Julangadek Hills, karena sejarahnya dulu zaman kita sekolah juga ini sebenarnya udah terkenal ya. Iya. Julangadek itu sebelum dikelola seperti tempat wisata ini sebenarnya dulu terkenal ya, kadang buat nongkrong, yang buat pacaran, yang macam-macam lah, tergantung kepentingan masing-masing. Tapi khusus kalau saya jarang ya janjian pacaran gitu. Pacar aja kan dulu nggak punya. Ya, intermezzonya sedikit begitulah. Nah ini yang merantau nih kan jarang di kampung. Mau nanya nih, sejauh mana nih perkembangan di kampung? Kalau dilihat ini apa ya, beberapa fasilitas sudah diperbaiki, sarana prasarana jalan juga sudah lebih banyak yang bagus, aspal, penerangan juga sekarang udah banyak kan, PJU udah pakai LED ya, PJU penerangan jalan umum ya. Nah ini kesannya ini apa ya, kayaknya Mas Nanang kan kayak nggak merantau sama sekali nih. Sekian tahun dari mungkin terakhir lulus sampai sekarang kan udah ya belasan tahun ya, 15-an tahun. Nah itu ngalami perubahannya tuh gimana dari dulu mungkin zaman jalan masih belum diaspal, harus berangkat sekolah becek-becekan, sekarang udah ya cukup lebih baik. Ini gimana itu perasaannya, pengalamannya? Ya pengalamannya yang jelas ya jadi aksesnya itu kan lebih mudah, dulu mau jalan ke Sidarja juga susah, terus sekarang sudah seperti ini, alhamdulillah seiring perkembangan zaman fasilitas sudah mulai terpenuhi ya, jadi kita sangat bersyukur sangat bersyukur dengan apa yang sudah pemerintah berikan ya. Untuk kedepannya mudah-mudahan para generasi kita itu bisa terus meneruskan, khususnya yang ada di desa ya, apa yang belum terawat, kayak tempat wisata itu kan sebenarnya banyak objek-objek. Nah, para generasi itu harus bisa membangun seperti itu. Kalau ngomong-ngomong generasi penerus, perasaan kayak baru kemarin selesai SMP loh, belum lama. Kok ngomongnya generasi penerus, kayak udah tua aja. Iya, saya merasa udah tua. Oh gitu. Iya. Berarti saya yang menolak tua apa gimana ini? Soalnya kalau kita mah sudah terpentok kebutuhan sih, jadi mungkin nih teman-teman juga kayaknya penasaran, sebenarnya kita lulus SMP tahun berapa? Ngomongnya kok udah tua gitu. Dari tadi ngakunya udah tua, ada yang nolak tua juga. Kita itu lulus SMP tahun 2000 ya Mas. 2000. Tahun 2000. Karena kalau di angkatan kita itu kebetulan ketika masa SD-nya itu sesuai tahun. Iya. Tahun 91 kita kelas 1 SD. Ya kan? Jadi 96 pertengahan 97 itu kita lulus SD. Nah kita di pertengahan 2000 kalau nggak salah ya, kan itu lulus SMP. Makanya paling gampang lah kalau ditanya tahun 91 kelas berapa? Kelas 1, 92 kelas 2 gitu kan. Iya.
Nah itu memang kita termasuknya di mungkin era masa-masa keemasan generasi tahun 90. Jadi mainan aja masih mainan petak umpet, mainan apa sih tradisional itu yang ada. Apa engklek, Iya, terus gobak sodor, ya gitu kan. terus yang dari itu yang pelepahnya pohon apa itu, pohon jambe, Apa sih yang buat yang ya, ditarik-tarik nanti temen naik gitu kan. Mm-mm. Itu kan mainan-mainan kita semua itu. Iya. Bener-bener kita itu zaman belum tersentuh HP, gadget gitu kan. Kita itu kalau nggak salah HP itu mulai booming kan 2004 kesini. 2004 kesini itu udah lulus SMA lah. Kita kan yang nerusin kan SMA itu lulus 2003 kan. Itu benar-benar zaman-zaman kemasan sebenarnya untuk generasi kita. Ini ada satu pengalaman pas aku lulus SMA. Ponakan saya kan punya HP 3315 apa 3310 apa ya, Iya. kan dikunci. Aku mau buka, berarti kan saking belum pernah tersentuh HP, pengen buka kunci nih, sama sekali gak bisa. Padahal kuncinya sederhana banget waktu itu ya, cuma bintang sama oke. Zaman lulus SMA, bro. Seperti itu. Aduh. Itu HP sekarang paling cuma ratusan ribu HP itu ya. Berapa sih, 100-200 ribu. Dulu kok punya HP itu aja udah senengnya. Istimewa lah. Istimewa banget. Sekarang kalau nggak Samsung atau Oppo, mungkin ini bukan apa promosi ya. Iya. Maaf tadi sebut merek. Jadi berikutnya nih, kalau kesan-kesan dulunya ini, beberapa tempat hanya mungkin terkenalnya sebagai sebuah patokan, hanya sebuah ibaratnya kayak untuk apa sih, ya patokan, ya apa sih, suatu penanda penunjuk gitu. Kalau kayak sekarang yang sedang kita duduk di sini kan Julangadeg, dulu kan terkenalnya mungkin sebuah perbatasan antara desa Penyarang dengan desa Kunci yang posisinya di sebuah puncak bukit gitu kan. Nah, dulu kan terkenalnya hanya kayak sebuah patokan perbatasan, tapi kebetulan tempatnya lumayan bagus, kadang orang beristirahat, nongkrong, ngobrol, iseng-iseng cuci mata, mungkin yang bawa pacar gitu kan. Nah, tapi sekarang beberapa tahun malah dikelola menjadi sebuah objek wisata. Beberapa juga ngikut kan, kayak yang di Kemit gitu kan. Terus yang katanya dulu ada yang apa ya, yang air panas juga apa ya. Iya. Nah, ini kalau Mas Nanang yang ibaratnya sama sekali nggak keluar daerah, nggak merantau ya kan, mengalami perubahan ini. Dari tadinya tempat hanya tempat nongkrong apa ya, sekarang udah dijadikan tempat wisata. Itu kesannya itu bagaimana ya? Ya kesannya ya itulah, merasa sangat puas. Akhirnya desa kita kan dikenal oleh orang luar, seperti itu, merasa puas. Kemudian bisa mudah-mudahan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Sehingga nanti kalau mungkin ada para investor, desa kita itu selalu terbuka. Yang penting tujuannya itu baiklah, seperti itu. Iya, betul. Jadi sekian tahun justru ada perubahan yang baik ibaratnya. Cuma kalau yang saya rasa gitu ya, kayaknya teman-teman yang tetap di daerah yang nggak merantau kayaknya mungkin bahagia tuh ngalami perubahan-perubahannya. Kalau saya yang udah terlanjur di luar daerah karena merantau kan hanya merasakan tiba-tiba kok berubah gini ya, ketika mungkin ketika pulang di lebaran atau di liburan tahun baru atau apa ya, kok tiba-tiba udah gini ya, beda banget ya gitu. Nah kalau yang yang nggak keluar daerah kan ibaratnya merasakan perubahannya, merasakan prosesnya. Kalau kita kan nggak merasakan prosesnya, tiba-tiba udah berubah aja. Tapi memang ya walaupun begitu tetap senang
bersyukur, lebih bertambah bagus, baik untuk perekonomian juga gitu kan. Ya apa, ibaratnya kampung malah jadi tambah ngangenin gitu. Ini sebenarnya apa yang wawancara harusnya siapa? Ini channelnya siapa juga? Iya, biar hidup lah. Kalau aku yang wawancara terus kan mbok kehilangan Ini bintang tamunya siapa? Pede banget ngaku bintang tamu ya siapa? Ya obrolan ringan saja lah ini. Iya. Mungkin ya mungkin beberapanya membawa manfaat ya bersyukur, kalaupun mungkin masih banyak kekurangan ya wajar lah, kita manusia biasa gitu. Nah, terus ini apa ya, dampak pandemi ini jadinya gimana ini? Kalau di desa Kan harusnya ini menjelang liburan lebaran, termasuknya kan ya objek wisata kayak gini kan biasanya lagi sedang ramai peminat gitu. Sekarang harus mau nggak mau sepi gini gitu kan. Pengelola juga mungkin jadinya harus meliburkan karyawannya gitu kan. Nah, jadi gimana nih pendapat, perasaannya atau apa yang dirasakan? ya, untuk di luar wisatanya dulu, untuk pribadi dari warga terkait adanya pandemi khususnya di desa sih, saya kira nggak begitu nggak begitu terasa. Soalnya kayak misalnya saking nggak punya duit, nggak punya uangnya kan, yang penting masih ada beras, itu kan masih bisa mencari sayur mayur yang ada di sekitar kita itu. Jadi ya nggak begitu terasa, nemen lah, nggak begitu terasa. Terus ya paling yang sangat dirasakan ini lah objek wisata yang tadinya kalau tidak ada pandemi Hamin berapa kan sudah mulai ramai, sekarang sepi. Masih sepi aja. Tapi ya apapun itu tetap kita harus tetaplah bersyukur, karena kalau yang ketika yang Mas Nanang sampaikan gitu ya, kalau yang di kampung saking nggak adanya pun di pekarangan rumah itu adalah sesuatu. Nah kalau yang di perantauan itu pekarangan rumahnya nggak ada, Iya. mau ketemunya apa coba gitu. Iya. Oke, mungkin cukup Iya. atau ada sesuatu yang lain? Ya, cukup dulu ya, nggak apa-apa lah. Besok bisa kita sambung lagi di lain waktu di tempat yang berbeda. Ya, kemudian bagi sobat-sobat semua, apa ya, selalu dukung kami lah, selalu dukung channel kami, channel Warna, kemudian Remera Studio. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan. Yang kangen kampung dengan melihat channel Warna ya bisa terobati dengan melihat pesona-pesona alam yang ada di kampung. Kemudian yang ingin menginginkan tutorial apapun, silakan saja berkunjung ke Remera Studio, insya Allah di situ lengkap. Oke, demikian kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye.